And action. Halo Bro Zis, ketemu lagi di Pangeran Kocik. Hari ini gue pengen ngetes lagi nih. Gue sorry baru bikin lagi video karena gue sibuk. Nah, hari ini gue mau ke Lampung, rencananya daerah Katibung. Gue ada tugas, dan kebetulan kita pakai mobil XL7 ini. Nah, kita akan tes konsumsi bensinnya dari posisi kita di Cibubur sampai ke Katibung, Lampung. Itu jaraknya kurang lebih 238 km dengan jarak tempuh kurang lebih 6 jaman. Nah, terakhir gue bikinkan ke Bandung, nah ini ke luar Jawa nih gue tes nih XL7 seberapa kuat dan seberapa nyaman. Nanti reviewnya sambil jalan akan gue kasih tahu. Kemudian juga konsumsi bahan bakarnya kita lihat. Nah, kali ini gue pakai Pertalite karena ternyata di manual booknya cukup pakai Pertalite, tapi dianjurkan pakai Pertamax lebih bagus. Oke, lanjut ya. Ini gue baru ngisi bensin dan kondisinya 0 ya. Ntar kita lihat sampai lokasi. Oke, lanjut. Yuk. Halo bro, nah ini kita lagi baru jalan nih masuk tol di mana nih? Cibubur ya. Tol Cibubur. Tadi gue udah ngisi bensin. Posisi waktu sekarang 8:07 pagi. Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 219 kalau tadi GPS ya. Tadi gue ngomong tadi 230 salah. Ternyata GPS gue setting pakai motor, padahal kan gue pakai mobil. Jadi kurang lebih jaraknya 219 sampai ke lokasi yang kita tuju, itu kurang lebih daerah Kecamatan Katibung. Kecamatan Katibung itu di daerah masih Lampung Selatan ya, Kabupaten Lampung Selatan. Tadi gue udah ngisi bensin, kondisi average fuel ekonominya udah sekarang masih 15-an. Nanti kita lihat sampai lokasi berapa. Nanti patokan gue pakai MID ya, jadi bukan pakai full to full karena juga susah juga ngitungnya gue kalau full to full. Jadi gue pakai MID. Mungkin kita nanti di penyeberangan akan mati mesin juga, terus lanjut lagi dari Bakau ini ke lokasi. Perjalanan kurang lebih di GPS sampai dari Cibubur sampai lokasi kurang lebih estimasinya berapa 3 jam 40 menitan, mungkin sekitar 4 jaman dengan nanti penyeberangan. Nanti kita lihat seberapa konsumsi bensin sampai di akhir. Lanjut ya. Halo bro, ini kita sudah masuk Tangerang tolnya. Bentar lagi masuk Cikupa. Gua jaga kecepatan konstan ya di 100 sampai 120 karena kebetulan nih jalan juga ramai lancar, memungkinkan untuk mobil ini dipacu di 100 sampai 120. Sejauh ini average fuel consumption-nya menunjukkan MID di 18,4. Di rute tol dari kita tadi gue terakhir ngerekam di Cibubur ya. Sekarang sudah masuk ke Tangerang. Gue mau sedikit cerita nih tentang XL7 ini. Selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan gue baru udah 2 kali servis. Yang pertama di 1000, kemudian yang terakhir yang 6 bulan. Padahal kilometernya gue belum sampai 10.000, harusnya yang 10.000. Jadi kilometer gue sekarang baru sampai 5.700-an. Karena mobil gue juga jarang dipakai karena pulang pergi kantor aja. Depok Cibubur kan nggak terlalu jauh. Kemudian juga nggak pernah keluar kota, baru 2 kali terhitung keluar kota. Yang jauh itu ke Bandung sama sekarang ke Lampung. Jadi karena keunggulan dari Suzuki ini juga dia kan free service ya, oli dan sebagainya. Ternyata kemarin juga dibuktikan juga free, tidak ada biaya keluar sedikit pun. Ada ditawarkan biaya tambahan tapi gue nggak, itu opsional dan itu nggak perlu karena pembersihan AC dan sebagainya. Karena pemakaiannya juga masih belum banyak, sehingga nanti saja bisa diundur di kilometer berikutnya atau servis berikutnya. Jadi so far gue menggunakan XL7 ini nyaman, belum ada keluhan mendasar terkait dengan pemakaian sehari-hari, mesin dan sebagainya. Itu masih aman. Gue juga pakai mobil ini sekali-sekali untuk belanja toko ya, jadi cukup untuk bawa barang banyak juga karena memang ini 7-seater. Nah, gue pengen coba nih sekarang hari ini kita ke luar Jawa nih, seberapa nyaman ini di bawahnya. Seharusnya sih nggak jauh beda ya dengan ke Bandung, karena memang rutenya juga rute tol kebanyakan.
Tapi memang satu hal yang gue udah pernah bikin video juga terkait dengan keunggulan dan plus minusnya dari XL7. Dan kembali lagi gue kasih info bahwa salah satu keunggulan dari XL7 yaitu ya ini kedap ya, lebih kedap lah ketimbang rival-rivalnya kayak BRV atau Honda. Kebanyakan tuh suara dari ban itu kedengar sampai ke kabin atau putaran ban, apalagi di tol. Kalau ini lebih nyaman, lebih senyap gitu. Mungkin ini sama senyapnya dengan expander gitu ya. Tapi memang minusnya dari sisi kesenyapan itu suara gerungan mesin, karena ini bukan CVT, jadi lebih perpindahan giginya juga sedikit berasa, walaupun ada tapi sedikit berasa. Apalagi ketika downgrade atau turun gigi itu, ketika setelah kecepatan tinggi turun itu suara mesin gerungannya tuh cukup masuk ke dalam. Dan itu mungkin jadi PR buat Suzuki bagaimana bisa meredam ini di generasi berikutnya. Mungkin nggak semua, mungkin tidak hanya di XL7 tapi di R3 dan jenis-jenis mobil Suzuki lainnya. So far dari itu gue sebagai pemakai pertama kali gue nih pakai, kedua mungkinnya dulu bokap gue pakai Carry, itu dulu banget tahun 88. Sekarang udah nggak ada mobilnya. Berarti gue udah 2 kali pakai mobil Suzuki, yang pertama Carry, kedua ini XL7 ini. Ini Suzuki cukup bisa mengikuti kebutuhan dari konsumen. Oke, habis ini kita lanjut ya. Kita akan langsung Cikupa dan langsung Merak. Nanti gue akan review lagi ketika kita ada di Merak. Lanjut bro. Halo bro Sis, nah gue udah sampai di Pelabuhan Merak nih. Mau nunggu waktu untuk nyebrang. Gue lagi nyobain pelabuhan yang eksekutif ya. Katanya sih asik. Nah ini posisi tadi gue di MID masih di sekitar 16-an kilometer per liter. Nanti kita lihat. Nah di sini kita akan masuk, lagi ngantri. Yang eksekutif ini sedikit info, katanya sih asik. Gue baru pertama kali nyobain eksekutif, cuma harganya lumayan juga ya, sekitar 500 ribuan untuk nyebrang, sekali nyebrang. Lumayan mahal maksudnya. Nah mudah-mudahan kita lihat nanti di Oke, kita lanjut habis ini ke penyeberangan Merak Bakauheni. Halo bro, gue udah di atas kapal nih, ferry eksekutif gue nyobain nih baru sekali. Tapi kapalnya rapi sih, ya orangnya juga nggak banyak ya, karena mungkin zamannya lagi pandemi gitu, jadi lalu lintas berkurang juga sehingga lebih lengang. Nah di perjalanan penyeberangan ini diperkirakan 1 sampai 1 jam 20 menit sampai ke Bakauheni. Kita akan nikmati perjalanan menggunakan ferry eksekutif ini tuh. Halo bro, kita sudah sampai di Sumatera, di Lampung tepatnya. Kita lagi di masuk jalan tol dari Bakauheni menuju ke lokasi kita nanti, yaitu di daerah Katibung ya. Katibung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Ini masih daerah Kalianda. Kalau di GPS kurang lebih 1 jaman lah sampai lokasi. Posisi saat ini fuel consumption di 14,4. Tadi memang sempat mesin banyak nyala di atas kapal sehingga menurunkan tingkat konsumsinya jadi lebih banyak gitu, karena mesin nyala, AC nyala tapi tidak bergerak. Itu ya, kita akan lanjut sampai ke lokasi, kita akan lihat. Nanti pulangnya juga akan gua tes seberapa konsumsinya berdasarkan MID, kita bandingkan dan kita lihat rata-ratanya. Sedikit review nih, tol lintas Sumatera ini luar biasa. Gue baru pertama kali nih sini dan gue lihat rapi dan lebih lancar ya, karena truk juga nggak banyak yang lewat sini, karena ada 2 pilihan, melalui jalur tol maupun jalur biasa. Nanti kita akan keluar di daerah, kalau nggak salah daerah Kalianda masuknya atau apa gitu, Kalianda. Oke lanjut ya sampai ke lokasi. Halo bro, kita sudah sampai di daerah Katibung, di tempat gua di Lampung, tempat gua tugas. Nah posisi MID menunjukkan 14,3. Coba lihat MID-nya, kelihatan ya, 14,3. Tapi dengan catatan bahwa tadi gue di parkiran di SDP
ketika penyeberangan juga mesin nyala, AC nyala, jadi bisa turun. Nanti kita coba tes pulangnya seberapa besar dengan kondisi yang hampir sama. Oke ya, lanjut. Sampai besok ke Jakarta. Halo bro, tunggu lagi di Pangeran Kocek Channel. Hari ini seperti gue ngomong adalah gue pengen balik dari Lampung Selatan, daerah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, menuju ke Jakarta, tepatnya di daerah Cibubur, yaitu kantor gue. Kemarin pas berangkat gue udah tes XL7 ini, average fuel consumption-nya berdasarkan MAD itu sekitar 14, sekian. Nanti dicek lagi dari Jakarta ke Katibung ini ya. Nah sekarang kita lihat cek baliknya, kita compare, nanti dilihat rata-ratanya gitu kan. Karena kondisinya kemarin kita pas lagi parkir juga banyak nyala. Nah kan ini gua lihat dengan kondisi yang mungkin nanti kalau pas berhenti ya kita matikan gitu. Nanti kita lihat berapa konsumsinya. Nah kita bisa buat perbandingan dan pegangan buat semua nih Bro Insis kalau pakai XL7 ini. Gue mau jalan nih ya. Habis ini kita masuk ke arah ke pelabuhan Bakauheni, kemudian penyeberangan. Oke, lanjut ya. Halo bro, Ensis, akhirnya gue tiba di Jakarta lagi. Perjalanan lancar dan ini MID menunjukkan di konsumsi bahan bakar 16,3 kilometer per liter. Jadi kesimpulan gua, kita berangkat kemarin itu dapatnya 14,4, kalau ini 16,3, jadi kurang lebih kalau PP rataannya di 15 ya kilometer. Ya cukup irit lah untuk ukuran mobil 7 seater. Cuman yang gue pengen jelasin di sini adalah bahwa gaya berkendara gue waktu berangkat maupun pulang itu sedikit berbeda. Yang berangkat gue agak ngegas di kecepatan rata-rata di atas 100 sampai 120, kadang lebih sedikit karena banyak jalanan ramai lancar ya di tol. Kemudian ketika tadi gue balik, gue di kecepatan rata-rata di 100, pantengin 90 sampai 100. Di RPM-nya di 2000-an, sementara berangkatnya di RPM 3000-an. Jadi perbedaannya cukup jelas, artinya gaya berkendara berpengaruh terhadap konsumsi itu jelas, dan ini terbukti dengan ketika berangkat sedikit lebih boros ketimbang pulangnya. Tapi overall kalau Bro Insis membawa mobil ini santai-santai saja, nggak memburu waktu, ini mobil cukup nyaman dikendarai, sekaligus juga cukup hemat bahan bakar. Nah, demikian review gua perjalanan PP Jakarta Lampung Selatan, Kecamatan Katibung. Sampai ketemu lagi di channel Pangeran Kocik. Jangan lupa subscribe dan klik like jika Anda menyukai video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu ke review gue maksudnya berikutnya. See you.